Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Bro dan Mas Bro, selamat datang di channel Auriga Aruna bersama gue Anzali. Pada video perdana kali ini, gue akan membahas seorang ustadz yang memulai dakwahnya dari warung kopi. Pasti orang berpikiran, berdakwah di warung kopi? What? Warung kopi gitu? Kan biasanya tempat nongkrong, orang bertanya, boleh nggak sih berdakwah di warung kopi? Menurut gue sih, ya boleh dong, karena itu kan berbagi ilmu, berbagi segalanya lah ya, berbagi pahala, beribadah lah ya namanya mendapatkan dakwah. Yang pasti lo jangan dakwah di kuburan aja atau berkelana. Nama lengkap ustadz yang pertama kali berdakwah di warung kopi itu adalah Hasan Abdurrahman Muhammad Al-Banna, atau dikenal dengan Hasan Al-Banna. Ayo, pada tahu gak sih siapa tuh Ustadz Hasan Al-Banna? Gue yakin sih orang gak ada yang tahu tuh siapa Ustadz Hasan Al-Banna. Tapi sepertinya ada yang tahu sih, kalau umur 30 tahunan ketahuan lah ya tua. Wajar sih orang pada nggak tahu, generasi milenial nggak ada yang tahu tuh Hasan Al-Banna itu siapa, karena Ustadz Hasan Al-Banna itu zaman dulu banget. Jadi gini, doi itu tinggalnya nggak di Indonesia tapi di Mesir. Udah pernah ke Mesir belum sih lo orang? Ya ampun, kalau gue sih belum. Itu Mesir itu dalam keadaan panas nih Mbak Bro, karena Mesir lagi dijajah sama si Inggris. Nah, si Hasan Al-Banna ini gak terima dengan keadaan itu. Doi itu pengennya Mesir itu move on gitu loh, jadi negara yang merdeka. Setelah itu Hasan Al-Banna ini gak tahan lihat umat Islam di Mesir itu yang mulai ngejauh dari agamanya karena penjajahannya si Inggris tadi. Jadi Ustadz Al-Banna ini bertekad untuk mengembalikan kerajaan Islam yang di Mesir tadi itu. Caranya, Ustadz Al-Banna itu membuat dakwah yang di warung kopi tadi, dan awalnya kita sebutin. Lah, terus kenapa coba dia dakwahnya di warung kopi, gak di masjid aja dakwahnya gitu kan? Pasti pikiran kamu orang itu mikir gini, lah kenapa Ustadz Al-Banna dakwahnya gak di masjid, kenapa harus di warung kopi? Nah, biasanya ada sih orang-orang itu yang berpikir yang ada nanti malah dibully tuh di warung kopi gitu kan. Pikiran orang-orang lagi ngasih ngopi malah dengerin ceramah, kan bete banget tuh. Dan keraguan itu juga muncul dari teman-teman si Hasan Al-Banna tadi. Jadi setelah pertanyaan itu muncul, Hasan Al-Banna itu gak peduli sedikit pun doi ceramah di warung kopi kepada orang-orang. Ada 6 orang yang tertarik dari kalangan biasa aja dengan ceramahnya si Al-Banna tadi, yaitu orang-orangnya buruh bangunan, tukang cukur, tukang gosok baju, penjaga kebun, tukang bengkel sepeda, sama sopir nih. Jadi mereka ini kagum tuh dengan si Ustadz Al-Banna tadi. Jadi 6 orang yang tadi, yang saya sebutin tadi, yang orang-orang dari kalangan biasa tadi itu, mereka ini bersepakat untuk membentuk satu organisasi yang bernama Ikhwanul Muslimin. Terus sampai 1000 orang bergabung di organisasi Ikhwanul Muslimin tersebut.
hebatnya lagi ya Mas Bro dan Mbak Bro, tahu gak sih hebatnya itu? Pengikutnya itu bukan cuma dari Mesir, Ikhwanul Musliminnya tadi itu bukan dari Mesir aja. Jadi Ikhwanul Muslimin itu nyebar ke beberapa negara. Contohnya negara Qatar, Aljazair, Palestina, sampai Indonesia. Pasti kalian mikir nih, di Indonesia tuh ada tak organisasi Ikhwanul Muslimin? Nah, jawabannya itu ada. Kalian tau PKS nggak sih? Itu loh, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, itu tuh salah satu organisasi yang mengadopsi Ikhwanul Muslimin itu di kampus-kampus. Biasanya ada liko tuh. Nah, Mbak Bro dan Mas Bro biasanya pernah lihat kan? Tuh pasti gaya-gaya Ikhwanul Muslimin. Mereka itu sangat takut kekuasaan mereka terancam kalau Ikhwanul Muslimin makin membesar. Jadi dia buatlah Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang di Mesir tadi. Jadi itu salah satu cara pemerintahan Mesir menghilangkan Ikhwanul Muslimin sampai akhirnya ya Mbak Bro dan Mas Bro, si Ustadz Hasan al-Banna tadi mati tertembak tentara kerajaan Mesir. Waktu itu si Hasan al-Banna habis menghadiri rapat. Jadi pas Hasan al-Banna mau pulang tuh tiba-tiba pas nunggu taksi ada suara letusan senjata api terdengar. Ternyata Hasan al-Banna terbondong tunggu tadi yang letusan senjata api tadi. Sampai akhirnya Hasan al-Banna itu meninggal di rumah sakit. Mirisnya lagi, pemerintah minta keluarga Hasan al-Banna untuk mengubur jenazah Hasan al-Banna tanpa bantuan orang lain. Gak mikir banget kan sih? Jadi waktu al-Banna meninggal itu miris banget. Pemerintah itu minta keluarganya Hasan al-Banna itu mengubur jenazahnya Hasan al-Banna tanpa bantuan orang lain. Kepikiran gak sih lo ngubur jenazah keluarga lo dan gak dibantuin orang lain? Hello, manusia kan makhluk sosial tuh, harus minta bantuan orang lain kan? Jadi pasukan militer dari Mesir tadi itu mengancam akan nguburin jenazah Hasan al-Banna di tempat rahasia jikalau orang lain membantu penguburannya si Hasan al-Banna tadi. Nah, dari situ ya ampun, keluarganya ya nggak mau dong terjadi seperti itu. Masa mayatnya Hasan al-Banna di tempat rahasia sih menurutnya. Sampai akhirnya keluarganya al-Banna itu ngalah, tau gak sih? Jadi keluarga al-Banna itu ngalah hingga ke penguburannya tanpa bantuan orang lain. Bapaknya al-Banna yang berumur 90 tahun sama 3 saudara perempuannya. Gila gak sih? Itu benar-benar cuma mereka yang ngaburin. Terus kalian mau tau gak sih Amerika itu gimana reaksinya denger si Hasan al-Banna meninggal? Tahu gak sih Mbak Bro dan Mas Bro, di Amerika itu pada senang reaksinya. Orang-orang Amerika itu malah sampai gelar pesta di sana. Ceritanya itu gini, Seth ini lagi kuliah di Amerika. Dia itu kaget, kenapa sih orang-orang Amerika ini pada senang-senang ketika si Hasan al-Banna meninggal. Said ini nyari informasi tentang Hasan al-Banna. Berawal dari yang kepo, nyampe dia jatuh hati sama si Hasan al-Banna. Malah saat itu kagum dan ikut bergabung di organisasi Ikhwanul Muslimin tadi. Nasib Said juga sama dengan Hasan al-Banna.
Bedanya Hasan Albana mati ditembak, sedangkan si Said mati di tiang gantungan. Itu dia Mas Bro dan Mbak Bro, cerita sedikit banget sih tentang si Ustadz Hasan Albana, di mana pergerakan dakwah dimulai dari warung kopi biasa membuat Amerika takut. Semoga video ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton Aulia Aruna Channel. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.